sebagai co-host hari ini. Mungkin saya akan bacakan sedikit susunan acaranya. Jadi acaranya sendiri akan kita mulai dengan presentasi dari Bu Tiwi nanti, kemudian akan ada sesi Q&A. Jadi bagi teman-teman yang ingin tanya bisa melalui berbagai channel, bisa pertama kali bisa chat di Zoom atau channel kedua sebenarnya bisa dari YouTube di live chat, dan yang ketiga sebenarnya bisa tanya langsung. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, kita mulai dengan presentasi dulu. Jadi tempat dan waktu saya persilakan ke Bu Tiwi. Terima kasih. Oke, terima kasih panel. Terima kasih Cirita. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara bersama Bank Rakyat Indonesia. Ya mungkin langsung saja ya panel ya, kita sampaikan presentasi kinerja BRI, karena memang kemarin tuh di akhir April kita sudah suara putus ya. Halo? Iya. Suaranya putus ya? Iya kan, putus ya. Sebentar ya teman-teman. Kelihatannya suaranya sedikit agak gangguan. Coba di chat deh. Bu Tiwi, ini suaranya nggak keluar nih. Halo Bu Dinda, Dinda ada nggak ya? Chat. Di chat kali atau di telepon? Udah aku chat nih, Cik. Ini ke mute deh tadi, ke mute nih kayak makanya suaranya nggak keluar nih. Bu Tiwi, saya suaranya ke mute deh Bu. Ini yang IR ini dia, apa putus ya? Tapi ini gambarnya ada. Telepon dulu bentar ya, Ci. Ya sebentar ya teman-teman, kita kontak dulu. Mute tuh Bu, kayaknya punya. Udah Bu, udah. Cuma suaranya masih gak mute. Thank you Bu, ya. Oke, lanjut Bu Tiwi, silahkan. Oke, ya. Jadi tadi sudah yang di corporate strategi yang pertama, quality of growth, nah yang kedua kasa sustainability gitu. Dan ini memang penting ya, karena di satu bank gitu kita menyalurkan kredit dan kemudian kita juga harus raising fund dari masyarakat gitu. Jadi fungsi intermediary. Nah, kasa ini tuh penting karena kan kita jadi bisa menjaga biaya dana. Jadi kita akan memanfaatkan ekosistemnya BRI. Karena kan kita memang saat ini bank yang mempunyai network yang terbesar di Indonesia ya. Jadi dari BRI sendiri kita punya sekitar 8.000 unit kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga corporate strateginya adalah BRI Group Synergy gitu. Karena saat ini kita punya 10 subsidiary dan itu tuh kita bisa saling sinergi gitu. Jadi akan ada fungsi cross selling antar perusahaan anak BRI. Saat ini punya tadi Pegadaian PNM yang akan memperkuat BRI di sisi segmen mikro dan ultra mikro. Tapi kita juga ada perusahaan asuransi, yaitu asuransi jiwa dan juga general insurance. Kemudian juga BRI juga ada sekuritas BRI DS, BRI Dana Reksa Sekuritas. Kemudian juga kita juga ada BRI Finance ya, Multi Finance yang saat ini menjadi fokus dari untuk penyaluran vehicle-nya BRI. Kemudian juga kita ada kemarin tahun lalu kita meng-acquire BRI Dana Reksa Investment Management ya, jadi untuk aset management. Jadi saat ini kalau saya lihat itu BRI Group sudah bisa menawarkan full complete of services dari jasa keuangan. Kemudian yang keempat
Yang keempat adalah ESG Principle Implementation. Jadi ya BRI ini juga saat ini kami committed untuk penerapan prinsip-prinsip ESG ya. Dari sisi sosialnya kita sebenarnya bisa lihat bahwa dengan jumlah nasabah itu sekarang BRI 145 juta, jumlah peminjam melalui BRI Group itu sekarang udah di sekitar 36 juta. Jadi kita itu menjadi salah satu juga driving force ya untuk financial inclusion di Indonesia. Kemudian yang kelima adalah corporate strateginya excellent enablers. Jadi memang kita memperkuat dari supportingnya kita, diantaranya employee capabilities-nya, human resources-nya, kita tingkatkan capabilities-nya, sistem reliability-nya, juga jaringan dan layanannya. Next-nya. Nah, ini sedikit sebelum kita masuk ke kinerja first quarter, sebenarnya apa sih yang bisa menjadi pertimbangan ya untuk bisa untuk investasi di BRI. Kenapa sih kok misalnya membeli saham BRI, apa sih yang ada di BRI itu gitu, competitive advantage-nya. Kita lihat ada 5 ya. Jadi yang pertama tuh sound business strategy, focus on flagship segment. Nah ini nih tadi yang kita bahas dengan Ultra Micro Holding. Jadi pyramid ini sebenarnya menunjukkan gimana postur pengusaha di Indonesia gitu. Jadi banyakkan tuh memang 99% usaha di Indonesia itu ya mikro dan ultra mikro ya, dan itu adalah tempat operasinya BRI gitu. Jadi memang selain kita saat ini sudah bisa meng-capture potensi ini, tapi juga untuk kedepannya itu potensinya masih sangat besar gitu. Karena kita lihat juga masih banyak yang pengusaha-pengusaha yang memang masih bisa kita layani gitu, dan selama ini memang belum bisa terjangkau oleh layanan keuangan formal. Dan kemudian sudah bisa yang kedua adalah hybrid bank business model gitu. Jadi ini apa sih hybrid gitu? Kita bilang ini digital ya. Jadi selain ada digital tapi juga masih ada physical gitu. Karena mungkin kalau sekarang ini teman-teman ini sudah digital lah, sekarang sudah punya handphone semua gitu. Tapi ya memang ternyata tuh physical presence itu kalau yang kita lihat dari nasabah kita yang UMKM itu ternyata masih sangat dibutuhkan gitu. Makanya itu BRI masih tetap punya nih the largest network in Indonesia gitu, dengan 8.000 outlet, dengan 271.000 e-channel gitu, masih tetap kita kembangkan. Tapi kita juga sekarang mengembangkan yang namanya Brilliant Agent. Kita punya 650.000 Brilliant Agents gitu across Indonesia. Jadi nasabah kita yang lain gitu tuh bisa dengan mudah mengakses layanan perbankan BRI baik melalui outletnya BRI ataupun melalui Brilliant Agent. Nah, kita juga punya ini nih financial advisor. Nah, ini financial advisor maksudnya adalah loan officer ya. Jadi yang mereka itu akan bisa memberikan produk-produk gitu kepada para masyarakat. Dan ini kita lihat ini perlu ya, karena walaupun kayak gitu, walaupun saat ini digital, tapi ternyata perlu gitu ada presence ya, ada interaksi one-on-one dengan nasabah. Kemudian tapi kita selain ada fisikalnya, digitalnya juga terus kita kembangkan gitu. Jadi kita sudah yang pertama adalah digitizing core gitu. Nah ini ternyata yang sekarang kita lakukan itu adalah kita mengembangkan di sisi back office-nya BRI ya. Jadi kita punya banyak aplikasi-aplikasi digital, diantaranya misalnya Brispot gitu. Jadi itu tuh sangat support untuk proses bisnis penyaluran pinjaman BRI. Kalau dulu kita untuk bisa mendapatkan kredit BRI mungkin akan butuh waktu 1 minggu gitu, sekarang 1-2 hari itu sudah bisa kita cairkan gitu. Karena memang proses bisnis di belakang itu sudah sangat cepat, semuanya tuh sudah digital gitu. Orang mantrinya BRI atau loan officer dulu kalau di BRI dipanggilnya mantri gitu ya. Mantrinya BRI itu udah pakai mobile phone aja gitu untuk proses bisnis gitu. Jadi nggak perlu lagi ke kantor, masukin ke laptop ataupun komputer untuk proses pinjaman, tapi semuanya udah langsung melalui mobile phone. Tapi tetap saja nasabahnya BRI masih ketemunya orang gitu, masih ketemu mantri. Jadi ya, dia nggak akan pakainya aplikasi untuk meminta pinjaman, tapi masih ketemunya si mas mantri ini.
bukan Mas Menteri ya, Mas Menteri Pak Nadiem. Kemudian yang kedua, digital ecosystem gitu. Nah, kita juga tetap terus kemudian kita ngembangin digital ecosystem gitu. Jadi karena kita lihat bahwa kita banyak di aplikasi kayak Pari itu tuh untuk mencoba menangkap ekosistem di seluruh Indonesia. Jadi misalnya ada juga ekosistem telur ya di Blitar gitu, kita juga coba terapkan satu aplikasi yang aplikasi ini akan melayani seluruh stakeholders di ekosistem itu, ekosistem telur itu. Jadi aplikasi itu akan dipakai oleh si pedagangnya, si peternaknya, si pembelinya gitu. Jadi itu yang coba kita terapkan saat ini. Kemudian new digital proposition itu ya karena kita memang harus juga tetap mencoba inovasi baru ya, karena walaupun misalnya BRI sekarang market leader di mikro, kita tetap harus mengembangkan diri kita. Jadi ya BRI sekarang punya digital loan, BRI punya digital saving gitu, BRI juga punya Brimo mobile banking application, jadi itu terus kita kembangkan. Next ya, yang ini solid foundation for low cost fund. Jadi tadi kita bicara strategi ke depan untuk kasa. Nah ini juga kita lihat kita punya solid foundation untuk menggrab opportunity untuk kasa ya. Jadi kita punya bermacam-macam produk untuk bisa melayani nasabah kita, jadi tabungan, current account gitu, ataupun time deposit. Terus kemudian juga kita reinventing business model, jadi kita juga improve customer experience. Kita punya Brimo mobile banking application-nya kita, dan saya rasa feature-nya sudah cukup komplit ya untuk dipakai. Jadi yang kita sekarang jumlah user Brimo itu ada di sekitar 25,7 juta. Jadi year on year itu udah naik sekitar 60% ya. Nah ini potensinya BRI itu masih besar karena jumlah usernya 26 juta, 25,7, tapi sebenarnya jumlah settling penampungnya BRI itu ada sekitar 145 juta gitu. Jadi yang masih di potensi yang bisa di-capture itu masih sangat besar. Kemudian nextnya juga kita kembangin digital ecosystem platform, kita close loop ecosystem, subsidiary sinergi gitu. Jadi sinergi subsidiaries misalnya terkait kasa ya, kita sudah membukakan saving account ya untuk nasabah-nasabah PNM-nya, nasabah-nasabah PNM ya. Jadi kalau PNM itu kan bisnisnya group lending, itu jadi pinjaman yang diberikan kepada para peminjam wanita. Nah biasanya itu sangat manual ya, jadi uangnya waktu nyalurin pinjaman ya si mantrinya bawa cash ke group meeting, kemudian dikasihkan cashnya. Sekarang kita sudah punya inisiatif untuk itu cashless, jadi mereka kita bukakan tabungan. Kemudian juga culture and capabilities, jadi KPI-nya dari para tenaga pemasar BRI ya akan sangat bagus. Kemudian next year, nah ini capital ya, robust capital management to ensure optimum return gitu. Jadi kalau biasanya Pak Marcel CEO kami selalu bilang itu kalau suatu perusahaan itu untuk bisa sustainable growth itu salah satunya syaratnya adalah punya capital yang cukup. Nah kalau BRI saya rasa itu udah kita lihat tuh mungkin lebih dari cukup ya, more than enough ya berarti ya. Because our CAR itu di close to 25% gitu, dan 96%-nya itu adalah Tier 1 CAR gitu. Jadi ya kalau BRI mau tumbuh seberapapun itu ya kita bisa gitu, karena CAR-nya kita itu masih sangat besar gitu. Bahkan ini malah yang akan bisa BRI lakukan adalah kita bisa berikan optimum return untuk shareholders-nya BRI. Optimum return-nya dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk dividen gitu. Jadi 2 tahun terakhir ini tuh dividennya BRI itu di 85% ya. Ini kemarin terakhir dibagikan di tanggal 12 April ya untuk dividen laba tahun 2022, kita bagikan di April 2023. Nah ini kalau dari perhitungan kami juga sudah di statement oleh manajemen 3-4 tahun ke depan tuh kita masih bisa 85% ini teman-teman semuanya. Jadi ya gitu, mungkin harapannya jadi ya nanti kalau lihat saham BRI itu nggak cuma capital gain gitu, tapi juga dividend yield-nya kayaknya ya cukup
cukup menarik ya, cukup atraktif ya, kita bisa bilang gitu. Kenapa kok kita bisa 85% gitu? Karena memang kita lihat ya level capitalnya kita masih relatif tinggi, bahkan kita sebenarnya coba bawa agak sedikit turun sehingga capital positionnya di balance sheet kita tuh lebih optimal gitu. Karena kan sekarang kita harapkan tuh kan kayak ROE-nya BRI akan terus naik gitu ya. Nah ini ROE-nya jadi ini kita harapkan itu, nah ROE-nya itu sekarang itu return on equity-nya kita itu sekarang tuh ada di sudah di 21,18 ya. Tapi yang mungkin agak yang menarik itu adalah ROE-nya BRI itu di 21%, tapi leverage-nya tuh masih rendah gitu, karena leverage-nya sekarang tuh 6,4 gitu. Dan itu di bawah dari histori yang biasanya sekitar 7 kali ya. Jadi leverage-nya rendah, tapi ROE-nya sudah bisa tinggi. Nah itu kedepannya itu kita pengen menaikkan leverage baik melalui growth aset ataupun melalui pembayaran dividen dengan rasio yang cukup tinggi.